pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, angka 13 telah lama menjadi sumber kepercayaan sekaligus kebingungan bagi banyak orang di seluruh dunia. Sejak zaman kuno, angka ini telah dianggap memiliki kekuatan mistis yang menghasilkan berbagai mitos dan keyakinan yang menarik. Namun, apakah angka 13 benar-benar penuh dengan keberuntungan buruk atau hanya sebuah cerita? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Di seluruh dunia, angka 13 telah menjadi simbol yang dipenuhi dengan makna dan interpretasi yang berbeda-beda. Di beberapa budaya pun, angka ini dianggap sebagai pembawa keberuntungan, sementara di tempat lain dianggap sebagai tanda malapetaka. Salah satu mitos yang paling terkenal tentang angka 13 adalah bahwa hari Jumat yang jatuh pada tanggal 13 dianggap sebagai hari yang dipenuhi dengan kesialan. Mitos ini telah menginspirasi berbagai cerita horor dan legenda urban di sebagian besar budaya barat. Selain itu, di banyak bangunan, terutama di Amerika Serikat dan Eropa, lantai ke-13 seringkali dihindari atau dilabeli sebagai lantai 12A atau 14, untuk menghindari asosiasi dengan angka yang dianggap sial tersebut. Ya, pada dasarnya tidak ada fakta bahwa 13 itu angka sial, dan itu ada berbagai macam sumber yang dianggap 13. Pertama misalnya kisah Hammurabi yang dalam penyusunan kitab hukumnya itu, di kitab hukum ke-13 itu pada waktu dibuat atau dicetak hilang. Ada kesalahan teknis dan itu dianggap orang mulai menganggap bahwa itu ada kesialan itu ke-13. Atau misalnya pada lukisan Nisa yang perjamuan terakhir. Nah, Judas siapa yang dianggap membunuh pengkhianat itu dianggap adalah orang ke-13 di lukisan tersebut. Jadi tidak ada fakta bahwa 13 itu menjurus, tetapi lebih pada berbagai macam peristiwa kemudian yang dikonstruksi secara sosiobudaya yang menjadikan angka 13 itu seperti sial. Yang kemudian bisa kita lihat misalnya film Friday the 13th, yang film horor itu menganggap sial itu 13, di hotel-hotel tidak menggunakan lantai 13 dan lain sebagainya. Jadi itu dikonstruksi lah semacam itu, tidak ada fakta atau rujukan yang jelas bahwa 13 itu sial. Meskipun banyak mitos tentang angka 13, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaannya sebagai angka yang tidak beruntung. Dalam matematika dan sains pun, angka 13 tidak memiliki keistimewaan negatif apapun dan dipandang hanya sebagai angka seperti halnya angka lain. Tak hanya itu, di beberapa budaya seperti di Tiongkok, angka 13 bahkan dianggap sebagai tanda keberuntungan dan kemakmuran. Di beberapa tempat memang juga menganggap bahwa 13 itu keberuntungan. Jadi kalau kita ngambil contoh misalnya beberapa pemain bola sukses nih, kalau di bola justru malah menggunakan nomor punggung ke-13 ketika mencapai kesuksesannya. Nah, oleh karena itu kembali kepada sejarah yang tadi bahwa sebenarnya itu tidak ada fakta atau rujukan yang pasti 13 itu sial atau justru keberuntungan. Meskipun banyak mitos dan keyakinan yang beredar tentang angka 13, tidak ada bukti yang kuat yang mendukung atau mengklaim bahwa angka ini secara inheran membawa sial atau keberuntungan. Sementara beberapa orang mungkin percaya pada kekuatan mistisnya. Bagi beberapa orang, angka 13 hanyalah sebuah angka biasa, dan pada akhirnya angka 13 adalah apa yang kita percaya. Mitos atau fakta tergantung pada sudut pandang dan keyakinan individu itu sendiri. Andrea Ririn Karina, Muhammad Saiful, Unhas TV. Aksi judi sabung ayam di bulan Ramadan menjadi keresahan warga. Seharusnya memaksimalkan ibadah di bulan puasa, tetapi ada yang malah melakukan perbuatan buruk dan haram hukumnya dikerjakan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Adanya dugaan aksi judi sabung ayam di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan benar-benar meresahkan warga sekitar di bulan yang penuh berkah. Polres Wajo Polda Sulsel langsung menanggapi dan mendatangi lokasi. Berlokasi di Desa Ujungnya, Kecamatan Tanah Situlo,
Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dosen Prodi Sastra Arab menyebutkan bahwa judi itu adalah hal perbuatan buruk dan haram hukumnya dikerjakan, terlebih lagi bulan suci Ramadan. Pertama, judi sendiri itu adalah hal perbuatan buruk dan itu haram hukumnya dikerjakan. Terlebih lagi bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan kebaikan. Tidak pantas untuk melakukan tindakan-tindakan seperti perjudian itu. Kemudian selanjutnya adalah menyabung ayam. Itu adalah hal yang juga dilarang di dalam agama. Dan banyak orang menganggapnya itu ada sebagai satu kompetisi atau pertandingan. Ya, kemudian mereka saling bertaruh di dalamnya. Tetapi itu hal yang tidak dibolehkan. Jadi judi sabung ayam di bulan suci Ramadan ini berlipat kali-kali ganda dosanya. Ya, di samping ia juga secara hukum sosial melukai bulan Ramadan. Jadi puasa itu sebenarnya bukan hanya puasa menahan makan dan minum, tetapi ada namanya puasa sosial. Ada tenggang rasa dengan orang-orang yang berpuasa. Yaitu sekarang ini bulan kebaikan, tetapi kalau kita mengerjakan perbuatan yang buruk yang seperti itu, kita melukai kesucian bulan suci Ramadan. Masyarakat yang melakukan judi sabung ayam tentu membutuhkan edukasi agar menyadari bahwa itu perbuatan yang tidak baik. Dosen Prodi Sastra Arab Unhas juga turut membagikan cara mengedukasi masyarakat agar tidak lagi melakukan judi sabung ayam, apalagi di bulan Ramadan. Jadi yang pertama harus memahami bahwa judi itu sendiri adalah perbuatan min amali syaitan, perbuatan syaitan, dan hendaknya ditinggalkan, jangan sama sekali dilakukan itu, dan jangan berpikir melakukan tindakan itu. Khususnya pada bulan suci Ramadan ini, marilah berbaik-baik, jangan memanfaatkan bulan suci Ramadan ini disebabkan karena orang-orang lagi mungkin kurang perhatian, kemudian dia malah memanfaatkan untuk berjudi. Jadi kita harap pada mereka untuk tobat, ya, sadar, kemudian kembali ke jalan yang benar, dan jangan lagi berpikir bahwa judi itu adalah hal yang bisa dilakukan. Dan manfaatkanlah momen Ramadan ini untuk mendapatkan kemuliaan, siapa tahu tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia bisa menjadi ahlu surga. Ya. Berkenaan dengan kemuliaan bulan suci Ramadan, kepada masyarakat yang pernah melakukan perjudian, apalagi menyabung ayam, hendaklah menghadirkan kesadaran di dalam hati, kemudian membersihkan perbuatannya dengan bertaubat. Aminah Rahmat, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Sucheng beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Muhammad Ruslin, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga segala amalan kita di bulan Ramadan ini akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.